substansi saya kira saya sependapat aja. Iya. Oh, ini penting buat saya karena kan saya rencana nanti ada keinginan mau maju jadi capres. Prof Jamin, produk MK itu kan sebenarnya produk hukum dan juga produk politik. Iya kan? Irisannya itu kan sangat menurut saya ya sangat tajam lah gitu. Apa yang harus Anda sampaikan kepada pelaku di dunia hukum dan juga di politik ini agar yang harus jadi panglima itu kan sebenarnya hukum meski melalui proses politik. Bagaimana Anda melihatnya, Prof? Ya, prinsipnya sebelum menjadi aturan hukum, politik boleh manuver apapun ya, terserah asalkan sesuai dengan aturan. Tapi kalau sudah jadi aturan hukum, yang membuat hukum itu juga, yang politik juga harus tunduk. Jangan dia merasa lebih kebal begitu. Nah, proses pengujian, nah kita kan beda, Pak Marwar paham benar itu ya. Proses pengujian kita kan setelah adanya putusan, undang-undangnya jadi baru diuji. Padahal menurut saya ya, mungkin juga teman-teman dan juga sepaham, itu sebenarnya diujinya sebelum dijadi undang-undang begitu ya, melalui mekanisme pengujian begitu. Nah, karena kan sekarang yang berwenang kalau kita inisiatif daripada presiden atau usulan daripada DPR begitu. Nah, ini kan mereka berdua. Gimana keadaan sekarang ini di mana presiden yang notabene hampir seluruhnya anggota legislatif dari presiden yang mendukung, apalagi koalisi. Nah, ini udah paduan suara lah artinya kan, udah paduan suara. Nah, jadi produk-produk ini ya menurut saya prinsipnya hukum sebagai panglima harus dipatuhi ya. Dan kalau sudah jadi aturan hukum jangan berpolitik begitu. Kalau rusak nanti kalau sudah aturan hukum tidak dipatuhi, lebih mengutamakan penyelesaian politik bukan penyelesaian hukum. Sampai kapanpun kita tidak pernah taat kepada aturan hukum begitu, Mas. Iya, siap. Oke, Prof Jamin dan Pak Marwarar, ini kan sebentar lagi nih dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun 2025. Saya minta Anda berdua setidaknya memberikan secercah harapan lah bagi masyarakat khususnya dari sektor hukum dan penegakan hukum kita. Prof, apa yang bisa Anda sampaikan di 2026 soal hukum di tanah air kita? Ya, saya masih sangat concern terhadap kepolisian ya. Jadi menurut saya ada reformasi kepolisian yang menyeluruh, mulai dari rekrutmen kepolisian dan bersih-bersih di dalam instansi kepolisian. Demikian juga di kejaksaan dan di pengadilan begitu. Jadi itu garda terdepan dalam memperbaiki suatu bangsa untuk taat kepada hukum. Siapapun pemimpinnya, apakah itu presiden, gubernur, wali kota, kalau sudah aturan hukumnya sudah baik dan benar, mereka akan terikut ya, mempengaruhi bagaimana mereka memimpin sesuai dengan aturan hukum yang benar. Jadi kita harus taat aturan hukum ya, dan punya hati melayani untuk masyarakat ya, jangan untuk kroni-kroninya atau melipat gandakan hartanya untuk 7 keturunan, jangan dong. Yang kita perlu memperbaiki bangsa ini supaya sejahtera. Jadi tujuan utama adalah mensejahterakan rakyat. Jabatan, pangkat, apapun yang dimiliki itu jangan digunakan untuk disalahgunakan untuk memperkaya diri, tapi digunakan untuk melayani begitu. Jadi punya hati. Makanya saya katakan kenapa negara-negara bisa maju, bisa berkembang, tapi mereka masih taat dan masih patuh terhadap contohnya melayani begitu ya, sebagai pelayan masyarakat gitu. Jadi jangan jabatan dan seragam itu digunakan untuk menakut-nakuti, jangan seragam itu digunakan untuk mengintimidasi atau menjadinya lebih berkuasa dari rakyatnya. Padahal kayak sendiri kan yang memberikan contohnya pajak ya untuk gaji dan segala macam untuk membiayai negara ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, janganlah ya kiranya para pengusaha ya, supaya mereka juga lebih baik ke depannya ya, jangan memanfaatkan hukum yang ada untuk ya melegalisasi suatu perbuatan yang salah yang mereka lakukan. Jadi pengusaha juga harus
punya motivasi untuk kebaikan masyarakat. Keuntungan silakan, tapi juga pelayanan terhadap masyarakat harus juga dipikirkan. Jadi kekayaan yang mereka dapatkan dari usaha mereka menjadi kaya juga harusnya sebagian juga didistribusikan kepada masyarakat. Oke, siap. Pak Marwarar, hukum di tahun 2026. Ya, saya kira kalau saya melihatnya bahwa seluruh perbaikan dan reformasi apapun yang dilakukan itu, kalau saya bermuara kepada kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan itu. Karena dia pada pintu terakhir itu akan menjadi tempat mengadu, sehingga kalau saya melihat perkembangan yang terjadi sampai saat ini, maka konsolidasi, reformasi, dan restrukturisasi perlu dilakukan di kalangan kekuasaan kehakiman, terutama Mahkamah Agung. Kalau kita melihat sekarang apa yang dikatakan suatu putusan yang berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Indonesia, beberapa modernisasi yang dilakukan Mahkamah Agung menyebabkan bacaan atau pembacaan putusan yang membacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak terjadi lagi karena putusan itu langsung diupload pada e-court, sehingga tidak ada pembacaan tentang itu, padahal itu adalah suatu pengawasan tersendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang apa yang saya katakan konsolidasi, bahwa reformasi dan konsolidasi itu, bahwa sepertinya kekuasaan kehakiman kita merasa dia dalam satu konteks doktrin konstitusi yang independen, seolah-olah dia tidak memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas itu seharusnya adalah merupakan suatu kunci bahwa bisa diminta pertanggungjawaban daripada hakim yang telah memutus itu, dan kita bisa teliti tanpa mengganggu independensinya. Karena independensi itu sebenarnya adalah bagaimana membebaskan hakim itu dari tekanan, pengaruh, terutama suap, untuk bisa imparsial atau netral. Inilah syarat untuk bisa memutus secara adil kalau dia berdiri di tengah. Dan itu bisa kita teliti melalui apa yang dikatakan legal audit terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan peradilan tanpa menyentuh, tanpa memanggil hakimnya. Legal audit itu akan melihat apakah memang hakim taat untuk bersikap imparsial, dan yang dikatakan kalau di dalam proses juga dia independen, imparsial, dalam putusan harus nampak bahwa dia juga tidak memihak dengan melihat atau membuat matriks di dalam pertimbangannya, bagaimana dia menganalisis dan mempertimbangkan argumen, dalil, dan bukti daripada satu pihak dibandingkan dengan yang lain. Inilah barangkali kalau keprihatinan saya menjadi kata kunci untuk melihat ke depan bahwa akuntabilitas hakim tidak harusnya terjadi seperti sekarang, sehingga yang kita harapkan dulu dalam reformasi Komisi Judisial menjadi suatu pengawasan eksternal dalam arti ini, sekarang tidak ada yang terjadi karena dalam peraturan bersama atau keputusan bersama Mahkamah Agung, Komisi Judisial, mereka ada pembatasan yang kedua juga. Menurut saya sampai sekarang Komisi Judisial belum memiliki satu konsep yang utuh berdasarkan kode etik yang terjadi, bagaimana sebenarnya melihat kinerja daripada Mahkamah Agung tanpa mengganggu independensinya. Itu menjadi cita-cita kita sebenarnya. Dan kalau di hulu juga tidak terlalu necis, tapi kalau ini terjadi bisa necis, bisa kita kembalikan hak-hak dan dijamin hak-hak pencari keadilan. Baik, cita-cita Anda Pak sama dengan cita-cita saya dan kita semua. Artinya menyambut 2026 masih ada harapan. Tinggal kita kawal sama-sama ya. Oke, Pak Marwarar, terima kasih sudah bersama kami. Prof Jamin, terima kasih Prof. Terima kasih, sampai Bang Doni. berjumpa lagi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu buat Prof dan juga Pak Marwarar ya. Sehat semuanya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Downcast. Tentunya bersama saya Doni The Caster. Sampai jumpa di episode yang akan datang.